Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau minggu kemarin kita melakukan penilaian harian untuk pelajaran kedua, setelah itu saya meminta kalian untuk mempelajari pelajaran ketiga, yaitu Allah Maha Pencipta. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah dan doa akan belajar bersama-sama dengan menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kalian sudah melaksanakan sholat subuh tadi pagi? Atau mungkin sudah melaksanakan sholat duha dan hajat? Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerjakan, apalagi dilakukan dengan tulus ikhlas. Insya Allah pahala akan di depan kita semua. Beberapa bukti Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Pencipta. Yang pertama misalnya dalam keluarga. Allah menciptakan dunia ini dengan sifat harmoni, alam yang selalu terjaga. Salah satu contohnya anak-anak kecil di keramaian. Anak-anak itu mempunyai keluarga, tempat mereka pulang dan berkumpul bersama. Ayah dan ibu mereka menunggu dengan rasa cinta dan sayang. Mereka siap membesarkan anak-anak hingga besar dan dewasa. Rasa cinta dan sayang anak-anak hingga rasa cinta dan sayang ayah ibu kepada anak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seandainya orang tua tidak memberikan rasa cinta dan kasih sayang, pasti anak akan terlantar entah kemana. Semua itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan alam ini setelah diciptakan, namun juga selalu dijaganya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala menugasi orang tua untuk menyayangi dan mendidik keluarga. Dalam ayat lain Quran surat An-Nisa ayat 4, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berpesan, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Quran surat An-Nisa. Melihat kebesaran Allah dari ciptaannya, ajarilah anak merenungkan seekor sapi, indahnya matahari, dan luasnya lautan. Sapi diciptakan untuk menjadi salah satu kehidupan lezat. Sapi diciptakan untuk menjadi salah satu hidangan lezat bagi manusia. Makanannya berupa rumput-rumput halus, menjadikan daging sapi lebih sehat. Susunya berlimpah agar dikonsumsi untuk kesehatan anak, kaum muda, dan orang tua.
Dagingnya juga bisa dimasak dan dalam aneka macam masakan yang lezat. Allah Subhanahu wa taala tidak kekurangan cara dalam memberi rezeki kepada manusia. Renungkan pula matahari yang seperti bola api. Mengapa diciptakan demikian? Padahal ada berjuta manfaat dari sang matahari. Perhatikan cara kerja matahari ketika mengitari tata surya. Seandainya dunia ini tanpa matahari, pasti manusia kedinginan selamanya. Gelap gulita, tidak ada cahaya, bahkan akan membeku seperti es. Dengan adanya matahari, badan menjadi sehat. Hal yang paling penting adalah jarak matahari dengan bumi tidak terlalu dekat juga, tidak terlalu jauh, sehingga manusia tidak terbakar oleh matahari atau membeku. Lautan yang sangat luas juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan yang sangat luas semata-mata untuk kepentingan manusia. Di dalamnya terdapat sumber makanan yang sangat besar nilai gizinya. Semua itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan sungguh luar biasa dalam merencanakan kehidupan ini. Subhanallah. Maka dari itu anak-anak, patutlah kita bersyukur, patutlah kita merasakan Sang Pencipta ini sangat peduli dengan kita, dengan kehidupan kita di bumi ini yang sesungguhnya ditujukan agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Bukan hanya kita sebagai manusia, ada juga ciptaan Allah yang sedemikian hebatnya, sedemikian banyaknya untuk melengkapi hidup dan kehidupan kita semasa di bumi. Subhanallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Segala ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada api, tidak kepada matahari, tidak kepada makam wali, ataupun tempat-tempat yang dikeramatkan yang lainnya, sebagai tempat kita memohon kepada Allah. Tetapi dengan bersujud, dengan menengadahkan tangan, dengan menyampaikan keluh kesah kita, dan dengan memohon ampun serta bersyukur, meminta petunjuk dan pertolongan hanyalah kepada Allah Sang Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa menyudahi pelajaran hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu yang akan datang. Jangan lupa kerjakan latihan di bagian penutup dalam bentuk Google Form. Kerjakan dengan teliti dan jangan lupa masuk hanya satu kali dan kerjakan dengan jujur sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan dari penjelasan Bu Guru. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa-apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.